Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran IPA, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga dengan perkembangbiakan aseksual atau tidak kawin. Ciri-ciri dari perkembangbiakan secara vegetatif antara lain, yang pertama, memerlukan satu induk. Yang kedua, tidak perlu sel kelamin. Yang ketiga, tidak didahului dengan fertilisasi, atau dalam hal ini pada tumbuhan tidak melalui penyerbukan. Berikutnya, anak yang dihasilkan berasal dari bagian tubuh induknya. Berikutnya, yang kelima, menghasilkan organisme yang sifatnya sama dan sama juga dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu secara alami. Secara alami artinya tanpa bantuan manusia. Yang kedua, yaitu secara buatan. Secara buatan yaitu perkembangbiakan yang dibantu dengan bantuan manusia. Berikutnya, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, rizoma. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Ini adalah contoh dari tumbuhan yang perkembangbiakannya secara rizoma, yaitu lengkuas. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara rizoma yaitu suku temu-temuan dan paku-pakuan. Yang kedua, stolon atau geragi. Dapat kamu lihat di sini, yaitu gambar dari stroberi. Stroberi merupakan tumbuhan yang cara perkembangbiakannya dengan cara geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Tunas itu tumbuh, menjalar dan tidak tergantung lagi pada induknya, tetapi masih tetap berhubungan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah arbe, rumput teki, dan stroberi. Yang ketiga, umbi. Umbi merupakan bagian dari tanaman yang telah mengalami modifikasi, baik secara bentuk atau morfologi maupun fisiologi. Umbi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, umbi batang. Apabila bagian yang mengalami modifikasi adalah bagian batang, maka tanaman tersebut berkembang biak dengan umbi batang. Contohnya yaitu kentang.
dan ketela rambat. Yang kedua, umbi akar. Pada umbi akar, akar mengalami modifikasi sehingga tumbuh besar dan menjadi cadangan makanan. Contohnya, wortel, dahlia, lobak, dan singkong. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi. Pembesaran terjadi karena berkumpulnya cairan di sel-selnya. Contoh umbi lapis yaitu bawang merah dan bawang putih. Dapat kamu lihat beberapa gambar berikut. Yang pertama, kentang, wortel, dan bawang putih. Yang keempat, tunas. Tunas tersebut berasal dari tunas ketiak bagian tumbuhan di dalam tanah. Tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Induk dengan tunas yang masing-masing dianggap individu baru akan membentuk rumpun. Contohnya, pakis haji, bambu, pisang, nanas, palem, dan tebu. Yang kelima, kuncup adventif daun atau tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang atau ketiak daun, tetapi tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti pada akar dan daun. Contohnya, cocor bebek, sukun, cemara, dan kesemek. Pada tepi daun yang telah tua akan tumbuh akar dan tunas. Jika daun tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Ini adalah gambar dari contoh perkembangbiakan secara tunas, yaitu pisang, dan gambar 7, yaitu tunas adventif pada cocor bebek. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.